Sahabat Kompas.com, tahukah kalian kalau ada orang Amerika Serikat yang diundang dalam parade militer Cina? Padahal hubungan kedua negara sedang memanas. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahkan menuding Cina bersama Rusia dan Korea Utara sedang berkonspirasi untuk melawan AS. Orang AS ini adalah keluarga dari tentara bayaran AS yang begitu dihormati di Cina atas jasa-jasanya. Mereka dikenal sebagai Flying Tigers yang sangat berjasa bagi Beijing dalam melawan pendudukan Jepang dulu. Bagaimana kisahnya? Simak dalam video berikut. Sekarang mari kita kilas balik menuju dekade 1930-an. Saat itu Cina diserbu oleh pasukan Kekaisaran Jepang. Mengutip CNN, Jepang kala itu adalah militer dengan kekuatan udara yang sangat unggul di Asia. Kekuatan mereka tak tertandingi di udara dan mampu mengebom kota-kota di Cina sesuka hati. Melihat ini, pemimpin Cina saat itu Chiang Kai-shek yang berhasil menyatukan para panglima Cina di bawah pemerintahan pusat, lalu mempekerjakan warga AS bernama Claire Chennault. Ia adalah kapten Angkatan Darat AS yang sudah pensiun. Chennault diberi tugas untuk membentuk Angkatan Udara. Selama beberapa tahun awal, ia menghabiskan waktu untuk menyusun jaringan peringatan serangan udara dan pangkalan udara di seluruh Cina. Tahun 1940 ia dikirim ke AS yang kala itu masih menjadi pihak netral untuk mencari pilot dan pesawat yang sekiranya mampu membuat Cina bertahan dari gempuran Jepang. Kebetulan, Chennault punya koneksi yang baik dengan Presiden Amerika Serikat saat itu, Franklin Roosevelt. Singkat cerita, pesawat dan tentara yang dibutuhkan sudah tersedia semua. Ia sukses mendapatkan 100 pesawat tempur Curtiss P-40B dan segera dikirim ke Cina. Masalahnya, pesawat ini tidak punya alat bidik modern, sehingga pilot harus menggunakan cara lama yang tidak akurat. Dalam pertempuran udara di ketinggian rendah dan berliku-liku, P-40 sudah pasti akan kalah dari pesawat Jepang yang lebih lemah tapi lincah. Lalu bagaimana dengan pilotnya? Kondisinya sama buruknya. Mereka bukanlah pilot AS kelas Wahid. Ada yang baru lulus sekolah penerbangan, ada juga yang hanya pernah menerbangkan pesawat biasa. Sebanyak 99 penerbang dan personel pendukung ini tiba di Cina pada 1941. Mereka menerima pekerjaan ini karena butuh uang atau sekadar bosan dan ingin mencari pengalaman baru di timur jauh. Gajinya memang menggiurkan, sekitar 16.725.000 dolar Amerika Serikat per bulan atau sekitar 274 juta rupiah berdasarkan kurs saat ini. Mereka juga mendapat uang makan dan bonus untuk setiap pesawat Jepang yang berhasil dijatuhkan. Para pilot, mekanik, dan personel pendukung asal Amerika Serikat ini kemudian menjadi anggota American Volunteer Group yang kemudian lebih dikenal sebagai Flying Tigers. Saat itu Chennault harus berhadapan dengan kualitas pesawat dan pilot yang buruk dan masih jauh untuk bisa melawan Jepang. Meski begitu, ia tidak menyerah. Kapten itu membuat pelatihan yang sangat ketat dan mematikan. Saking mematikannya, sebanyak 3 pilot langsung tewas di awal pelatihan karena kecelakaan. Bahkan ada satu hari di mana 8 pesawat P-40 harus mengalami kerusakan karena berbagai alasan. Meski begitu, pelan-pelan Flying Tigers membangun reputasinya sebagai legenda di udara. Flying Tigers punya satu ciri khas yang begitu ikonik. Ciri ini adalah gambar hiu dengan mulut menganga dan penuh gigi yang digambar di bagian depan pesawat. Simbol menakutkan ini bahkan masih dipakai oleh sejumlah pesawat militer AS hingga hari ini. Misi pertama pasukan itu adalah melawan pesawat pengebom Jepang di pangkalan AVG Kunming pada 20 Desember 1941. Saat itu pasukan Flying Tiger sukses menembak jatuh 3 pesawat Jepang dan hanya kehilangan 1 pesawat tempur yang kehabisan bahan bakar dan terjatuh. Itu jadi awal yang membuat Flying Tigers menjadi legenda dan begitu dihormati di negeri tirai bambu. Beberapa hari setelah Kunming, mereka dikerahkan ke Rangon, ibu kota Burma, untuk mengamankan jalur pasokan. Sebelum ini Jepang telah membombardir kota itu selama 11 hari. Flying Tiger sukses menembak jatuh 75 jet,
menghancurkan formasi Jepang dan mengukuhkan kejayaan mereka. Total 10 minggu waktu yang mereka habiskan di Rangon. Selama perang, pasukan ini tak pernah menurunkan lebih dari 25 unit P-40. Total dalam ekspedisi di Burma dan Thailand, mereka sukses menghancurkan 217 pesawat musuh. Di lain sisi, sebanyak 4 pilot mereka tewas dan 16 pesawat P-40 hancur. Sayangnya, kedikdayaan mereka tak berlangsung lama. Mulai 1942, kejayaan Flying Tigers memudar. Adapun misi terakhir mereka terjadi pada 4 Juli 1942 saat 6 pesawat P-40 harus berhadapan dengan belasan pesawat tempur Jepang di atas langit Hengyang. Pasukan Amerika Serikat ini sukses menjatuhkan 6 pesawat Jepang tanpa ada korban jiwa. Total selama bertugas, para penerbang Flying Tigers sukses menghancurkan 497 pesawat Jepang dan hanya kehilangan 73 pesawat. Meskipun kini hubungan Cina dan Amerika Serikat berlangsung dingin, ikatan yang dibuat 80 tahun lalu tetap tidak ternoda. Setidaknya ada setengah lusin museum yang berisi pameran tentang Flying Tigers di Cina. Mereka juga telah menjadi subjek film dan kartun kontemporer. Bahkan anak dan cucu pendiri Flying Tigers termasuk di antara sedikit warga AS yang diundang ke parade militer akbar di Beijing pada Rabu 3 September 2025. Beberapa dekade lalu mereka datang bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai tentara bayaran. Pesawatnya sederhana, pilotnya pun bukan yang terbaik. Namun dari langit Kunming hingga Rangon, nama mereka menjelma jadi legenda. Flying Tigers adalah bukti bahwa sejarah tak selalu ditulis oleh kekuatan terbesar. Kadang justru lahir dari keberanian yang nekat, dari pelatihan yang keras, dan dari nasib yang berpihak di udara. 80 tahun berlalu, hubungan Amerika dan Cina kini membeku. Namun ingatan tentang Flying Tigers tetap abadi di negeri tirai bambu. Mereka dikenang bukan semata karena kemenangan, tapi karena pernah jadi jembatan di tengah permusuhan. Seperti kata sang kapten yang berharap pasukannya dapat selalu dikenang sebagai simbol dua bangsa besar yang bekerja sama menuju tujuan bersama, baik dalam perang maupun dalam damai. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.